Mada Bakti 179. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki pengikut-Mu mempercayakan diri seutuhnya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu dekat dengan para pengikut-Mu dan siap sedia mengulurkan tangan untuk menolong. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami mengaluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surga, we Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau
Dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa, kebersamaan, dan doa pribadi kita, kita juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal. Sama keluarga kita mendoakan Teresia Sia yang telah dipanggil oleh Tuhan dari antara keluarga, juga mendoakan Nenek Heret, Nenek Pare, Nenek Nong, Bapak Koan, Mama Maria, Rensiana, Mak Moa, dan anak Moa dan Eugenius yang telah dipanggil oleh Tuhan 2 tahun yang lalu, akan seluruh keluarga yang telah meninggal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Dan dengan demikian hidup kami semakin berkenan kepadamu. Dan dengan kuasa kasih-Mu, kami semakin kokoh kuat untuk mempertahankan seluruh kehidupan yang Kau berikan dan mengarahkannya kepada kemuliaan-Mu sendiri, sehingga akhirnya Engkau yang akan menyempurnakannya bagi kami masing-masing. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang juga Kau antar untuk memasuki usia lanjut. Kiranya dengan berkat kuasa-Mu, juga melalui orang-orang lain, mereka tetap mendapat kekuatan penghiburan dan bahkan boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah mendahului. Mama Teresia Sia, juga Nenek Heret, Nenek Pare, Bapak Nong, Bapak Koan, Mama Maria, Rensiana, Moa dan Eugenius yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu, bahkan seluruh keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam memperjuangkan hidup. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Malam pembebasan telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai dan menjadi berbesar hati. Maka inilah yang menjadi harapan umat-Mu, yakni keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Sebab dengan satu tindakan yang sama, Engkau telah menghukum para lawan dan serentak memuliakan kami setelah kami Kau panggil kepadamu. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan kurban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian, baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dan dalam pada itu, mereka sudah mulai mendengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusaka-Nya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 960. Haleluya,
kamu tidak tahu pada hari mana Anak Manusia akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya,
Dan siapa saja yang dipercaya banyak, akan lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mencoba merenungkan bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pengalaman akan penyertaan Allah dalam hidup menumbuhkan keyakinan yang sungguh mendalam. Dan pengalaman ini adalah sesuatu yang sungguh membawa kita untuk sungguh mengasihi Allah dan juga menumbuhkan di dalam diri kita seluruh harapan akan Allah. Dan inilah harapan yang sungguh-sungguh nyata, konkret, sebagai suatu harapan. Akhirnya pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam memperjuangkan hidup sepenuhnya, yaitu kebahagiaan sejati. Lalu dalam bacaan kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, karena pengalaman akan Allah yang Maha Kuasa atau mengakui sesuatu yang menguasai kehidupan kita, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, akhirnya menumbuhkan iman di dalam diri kita, keyakinan dan kepercayaan. Maka iman adalah dasar dari segala harapan itu. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Iman sejati menjadikan kita tidak lagi berpikir secara manusiawi saja, tetapi mencoba untuk menggunakan pikiran Allah, seandainya kita bisa tahu itu. Tetapi sesungguhnya kita bisa memahami dan mengerti pikiran Allah sejauh kita mau dan ingin. Melihat beberapa minggu yang lalu untuk sungguh semakin bersatu dengan Dia, merenungkan doa yang diajarkan oleh putranya sendiri kepada kita, di mana di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sungguh lengkap. Bukan pertama-tama kehendak kita, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus kita, yang selalu menyatu dengan kita, selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, dan selalu setia mendampingi kita dalam seluruh situasi kehidupan. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, iman itu menjadikan seseorang sungguh berserah diri sepenuhnya kepadanya dan bertindak dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pengharapan di dalam seluruh perjuangan kehidupan, termasuk kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Allah tentunya sebagai yang kita sembah dan kita yakini, kita percaya dalam seluruh kehidupan kita, adalah Allah yang setia. Dan lewat kesetiaan itu, kita juga sebagai orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya akan senantiasa memperjuangkan hidup dengan penuh setia, karena Dia terlebih dahulu setia kepada kita untuk mendapatkan apa yang dikehendaki, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bahwa kita harus siap sedia menantikan Dia di dalam seluruh kehidupan. Digambarkan dalam bacaan pada kesempatan ini, supaya kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk senantiasa semakin bersatu sepenuhnya dengan Dia, maka Dia memberikan kekuatan kepada kita
dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, janganlah takut karena kamu telah memiliki kerajaan Allah sejak pembaptisan. Yesus berkata, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang kita upayakan dalam dunia ini, seperti renungan kita minggu lalu, akan membantu kita untuk sungguh semakin bersatu dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan itulah yang saya ajak kepada kita untuk sungguh direnungkan. Sesungguhnya apa yang menjadi kekhawatiran kita untuk memperjuangkan hidup ini. Seringkali kita lebih khawatir terhadap keterikatan kita kepada dunia ini. Apakah itu salah? Kalau kita berpikir bahwa apa yang akan kita makan hari ini, besok dan seterusnya, apa yang akan kita pakai, sebenarnya tidak salah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tetapi janganlah hati kita hanya terpaut di situ saja. Dan dengan demikian kita melupakan bahwa sebenarnya Allah begitu mengasihi dan mencintai kita dan menyediakan segala-galanya. Tinggal bagaimana saya mau dan ingin untuk meraih dan menggapai hal itu. Apakah ada usaha yang terus-menerus saya perjuangkan untuk mencapainya? Lalu seandainya kita mencapai akan hal itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apakah kita tidak diantar untuk sampai pada sikap yang jauh lebih melewati batas daya kita yang disebut dengan kesombongan? Ataukah kita tetap dengan rendah hati dan penuh kesetiaan dan menyadari bahwa semuanya ini karena Tuhan yang membantu kita? Kemudian yang kedua, melalui baptisan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita memiliki harta kekayaan yang tidak bisa hancur atau tidak bisa dicuri oleh orang. Yesus bersabda, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri dan yang tidak dirusak oleh ngengat. Itu berarti bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang seharusnya kita perjuangkan dan kita hidupi dalam kehidupan ini ialah kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, kerajaan Allah, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi seringkali justru yang kita bangun adalah mencari dahulu kerajaan dunia. Kalau ada waktu yang sisa dan ada kesempatan, lalu kita menyembah Tuhan. Kita tidak punya hati dan tidak rela mengorbankan waktu untuk mau mengadakan penyembahan, mengakui bahwa Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan, yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, yang membuat siang dan malam ini silih berganti. Saya tinggal menikmati dan menjalaninya saja. Atau adakah di antara kita yang mampu untuk menerbitkan matahari di pagi hari dan membuat matahari itu tenggelam di sore hari dan datanglah malam? Tidak ada. Bagaimana kita menjalani hal itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Dalam keimananlah kita diarahkan untuk itu, sehingga hal yang mustahil dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu saudara terkasih akan dinyatakan kepada kita. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin berkenan kepadanya. Hal yang ketiga, nyalakanlah pelita iman di dalam kesiangan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang sudah mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengakui ada kuasa Allah di dalam diri kita, maka kita sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dengan senantiasa siap siaga.
Walaupun di siang bolong Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap menyalakan pelita. Artinya kita tetap merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya pada saat situasi gelap, di mana situasi kehidupan ini tidak menentu dan mengalami ketakutan dan banyak keraguan dalam seluruh kehidupan. Tetapi pada saat hati kita juga menjadi tenang, pada saat hati kita menjadi damai dan bahagia, kita tetap merasa bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan yang mengantar kita dalam seluruh kehidupan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setia melaksanakan tugas dalam kejujuran dan kesungguhan. Kita masing-masing memiliki talenta dan bakat, dan lewat itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, ia berkata kepadanya, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya, dan dengan demikian menjadi pewaris dalam kerajaannya sendiri. Kita sungguh bangga Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melaksanakan tugas kita dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati kita, maka kita sebagai citra dan gambaran Allah sungguh mau dan ingin untuk mempertanggungjawabkannya. Dan dengan demikian kita diikut sertakan di dalam kemuliaan Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semakin mendalami renungan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk lebih memperdalamnya lewat bacaan kedua pada kesempatan ini, di mana pengalaman kehidupan itu sungguh boleh dialami dan dirasakan. Di sana iman itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan. Abraham bersama dengan Sarah dalam seluruh pilihan hidup secara manusiawi, hal itu tidak mungkin, tetapi ternyata dia menjadi bapa bangsa, bapa orang beriman dan seterusnya. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, akan semakin mengakarkan seluruh hidup kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menuntun kita untuk mencapai yang terindah, yang terbaik, terlebih persatuan dengan Dia di dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah yang menyayangi dan selalu setia kepada kita. Marilah berdoa dengan hati yang penuh kepercayaan, dengan mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja membawa terang iman kepada orang-orang yang hatinya masih gelap dan acuh tak acuh, harapan kepada mereka yang putus asa, dan kasih kepada mereka yang saling benci dan berselisih. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Bagi para pemimpin, para nabi, para saksi iman, dan semua saja yang bertanggung jawab
untuk menghidupkan harapan kami akan dunia yang lebih baik. Ya Tuhan, semoga mereka semua dituntun oleh Roh Kudus. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami. Ya Tuhan, semoga mereka tetap percaya dan berharap pada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu tidak akan terpenuhi tanpa keterlibatan kami demi keadaan dan kasih, sehingga pelayanan kami semakin teguh dalam kehidupan sehari-hari. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Bagi kehidupan kita bersama dengan kelompok-kelompok, ya Tuhan, semoga kami belajar berbagi bersama tentang apa yang kami miliki, memberikan kesaksian tentang harapan yang hidup dalam hati kami, dan dengan demikian mempersiapkan saat Tuhan kembali. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini, Engkau persekutukan dan satukan, Engkau mengikat kami dalam kebersamaan, dalam seluruh rencana-rencana yang kami upayakan sebagai tanda kehadiran kemuliaan-Mu sendiri. Semoga rencana-rencana kami di paroki ini tetap berjalan dengan baik. Terlebih rencana yang menjadi rencana yang sudah dekat, pembangunan gereja sementara berjalan, namun dalam pengharapan untuk bisa selesai, tentu dibutuhkan kerelaan, kemauan dan keinginan untuk sungguh semakin membuka diri, sehingga apa yang masih sangat dibutuhkan untuk menyatakan keimanan akan senantiasa kami upayakan. Kiranya dengan berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan bagi seluruh umat-Mu dan siapa saja yang bersimpati akan semakin meneguhkan kami. Rencana ini berjalan sesuai kehendak-Mu, dan akhirnya melalui bangunan gereja, tanda kebersamaan kami sungguh boleh kami ungkapkan dan nyatakan untuk mensyukuri hal itu lewat dedikasi dan peresmiannya, sekaligus menjadi ungkapan iman kami untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau seluruh umat-Mu dan siapa saja yang melibatkan diri. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Juga kami membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang meminta doa dari kami, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan berkat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan tetap meneguhkan mereka melalui orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Dan pemulihan yang paling utama adalah persatuan dengan Dikau, di mana mereka yang menderita sungguh merasakan kehadiran dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului. Semoga dengan belas kasih-Mu mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, yaitu Mama Teresia Sia, Nenek Heret, Nenek Pare, Bapak Nong, Bapak Koan, Mama Maria Rensiana, Moa dan Egenius Mula yang
Engkau panggil 2 tahun yang lalu, bahkan seluruh anggota keluarga yang telah mendahului. Semoga dengan kuasa belas kasih-Mu Tuhan, saudara-saudari kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami dan selalu menjaga kami. Kami percaya kepadamu karena Engkaulah Allah kami, di mana kami menyerahkan seluruh hidup kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama. Merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kata taat pada Bapa. Terimalah di tanganmu buah karya kami. Kunjukkan padamu dengan rendah hati. Usaha dan upahmu ngabdi sesama, melaksanakan karya di dalam dunia. Roti dan anggur ini terimalah ya Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama. Merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Kita siapkan Kudus 250. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, terimalah persembahan kami ini. Anugerahkanlah roh-Mu kepada kami agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke surga kehadirat-Mu ya Bapa, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan pagi ini. Dengan seluruh usaha rencana-rencana kami, juga dengan mendoakan orang-orang yang minta doa dari kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak Domba Allah 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 283. Aku bersujud padamu Tuhan, dalam warna roti kau tersembunyi. Sungguh ku percaya sepenuh hati akan ku pintakan dan ku renungkan. Seluruh panca indera tiada mana, namun ku percaya yang aku dengar.
Mari kita bersama-sama mendoakan puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga sakramen cinta kasih-Mu ini menguatkan kami membangun masyarakat yang dipenuhi dengan kerukunan, keadilan, dan kedamaian sebagai gambaran dunia baru yang kami harapkan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman Gereja 7 Agustus 2022. Pertama, akan saling menikah di Gereja Dekaputra Silomoga dengan Olivia Chandra Negara pada tanggal 19 Agustus 2022. Pengumuman kedua. Pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp7.701.000. Kolekte gereja Rp9.497.000. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun atau melakukan pendataan umat. Bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai awal Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari kerja dan jam kerja. Akan diadakan adorasi Ekaristi 24 jam mulai hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Dibuka dengan perayaan Ekaristi pukul 18.00 sampai dengan hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 17.30 sebelum misa. Sehubungan dengan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga yang dilaksanakan di bumi Raja Wali, maka misa hari Minggu tanggal 14 Agustus pukul 17.00 sore untuk sementara ditiadakan. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD diadakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat pada hari kerja. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehubungan dengan perayaan hari Minggu sore itu, karena kita ada perayaan bersama di Kepekepan Makassar ini untuk merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga yang sebenarnya jatuhnya di tanggal 15 hanya dalam kesepakatan di keuskupan, lalu perayaan Hari Raya Bunda Maria itu ditarik ke hari Minggu yang paling dekat
dengan satu pengharapan ini sudah menjadi devosi yang diminati oleh umat sejak dari awal, lalu diadakan atau disatukan di bumi Raja Wali. Lalu sesuai dengan keputusan itu sebenarnya bahwa perayaan pada hari Minggu sore di mana diadakan Raya Bunda Maria atau ya Bunda Maria diangkat ke surga, lalu perayaan di paroki-paroki kalau boleh ditiadakan. Kita meniadakan ini karena kita mendapat undangan khusus, sepertinya kita akan menjadi tuan rumah pada tahun yang akan datang karena sudah ada undangan khusus untuk kita untuk mengikuti perayaan ini. Itu berarti ada estafet yang akan kita terima karena sudah 2 kali kita menolak dengan alasan kita sementara membangun. Ada kemungkinan bahwa kita akan menjadi tuan rumah di tahun 2023 kalau masih bisa digeser ke paroki lain karena kita baru mau mengadakan juga pesta ini. Mudah-mudahan itu lancar dan jalan. Mudah-mudahan memang sesuai dengan rencana itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi digeser untuk ketiga kalinya, maka ya harus kita menerima hal itu dan kita upayakan perayaan itu tahun yang akan datang. Saya kira itu sedikit penjelasan saya sehubungan dengan ini, kenapa perayaan hari Minggu sore itu ditiadakan ya pada hari Minggu Raya Bunda Maria diangkat ke surga, karena kita semua berkumpul di bumi Raja Wali. Misa pagi, misa malam Minggu tetap ada, misa pagi 2 kali, lalu misa sore yang digeser ke bumi Raja Wali. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kebersamaan kita pada kesempatan ini, terlebih seluruh petugas yang mengambil bagian secara aktif pada kesempatan ini, tentu dengan kerelaan kita boleh bertugas sesuai dengan ketulusan hati kita, dan dengan demikian perayaan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih yang hadir pada kesempatan ini. Selamat hari Minggu, selamat berkarya lagi 6 hari ke depan. Moga-moga dalam seluruh usaha rencana kita semakin menemukan kekuatan yang berasal dari Tuhan lewat seluruh usaha kita. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pagi ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 465. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilikiku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.